Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Perpustakaan Online. Kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas akhir yang saat ini udah sedikit rampung yang udah kita susun. Perkenalkan, mungkin bisa scroll ke bawah dikit lagi. Perkenalkan, saya Syarif Haji Pratama, NPM 257051017 yang selaku moderator juga nanti pada kesempatan kali ini. Terus ada Muhaimin Nurdin 2017051070, kemudian ada Irma Ajiza 2017051038, kemudian ada Muhammad Zaki Fadil Ataya dengan NPM 2017051005. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, itu mungkin tentang pendahuluan. Di sini akan saya singgung sedikit soal pendahuluan. Bawa lagi pendahuluan halaman 5. Nah, jadi sebenarnya latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah untuk mengatasi sejumlah masalah yang terdapat di bagian pendahuluan di atas. Yang pendahuluannya itu karena pengolahan simpan pinjam buku di perpustakaan umumnya dilakukan dengan manual gitu, menggunakan buku tulis. Makin banyak data yang diproses, waktu yang dibutuhkan pengolahan juga akan makin besar. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan keakuratan data yang diolah sehingga terciptanya kepraktisan dalam bekerja, maka sistem informasi perpustakaan online ini disusun gitu. Untuk ruang lingkup sendiri sebenarnya kemudahan yang dapat diakses oleh pengguna dalam mengoperasikan sistem ini salah satu kelebihan yang dapat dirasakan perbedaannya gitu. Jadi ruang lingkupnya itu mulai dari kecepatan mengolah data. Kemudian sistem ini juga tanpa harus mengolah secara manual karena sistem informasi itu sendiri udah dibangun di dalamnya. Kemudian di sini ada dua macam keanggotaan, yaitu ada member dan admin. Member itu lebih ke arah ke konsumen, pengguna dari sistem informasi ini, sedangkan admin itu lebih ke pengatur petugas perpustakaannya sendiri gitu. Di sisi lain harus endgame dari sistem informasi ini dia dapat menjual produk-produk mitranya gitu. Mungkin masih di atas ini, masih di ruang lingkup. Oke, itu untuk ruang lingkupnya. Dan terus di lain sisi ya, di akhir nanti kita juga sistem informasi ini dapat mempromosikan beberapa launching agenda buku yang terjadwal gitu. Kemudian untuk target audience gitu ya. Untuk target audience di bawah mungkin. Nah, untuk pengembang sistem informasi ini memiliki tugas untuk menciptakan modifikasi sistem informasi lah, selayaknya pengembang. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis ini lebih berperan untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pengucapan infrastruktur teknologi. Jadi nanti sistem analis ditemukan dengan pengguna atau klien gitu, sehingga dia bakal sama-sama men-solve kira-kira fitur apa yang akan dimunculkan sehingga permasalahan sebelumnya itu dapat terselesaikan. Kemudian ada programmer. Programmer itu lebih ke apa ya? Lebih ke realisasi dari masalah-masalah sebelumnya gitu. Jadi dia membuat atau mengembangkan sistem informasi yang telah dirancang oleh sistem analis dan pengembang. Kemudian ada pengguna. Pengguna tentu aja dia yang menikmati mulai dari member dan admin dari aplikasi sistem informasi yang udah dikembangkan oleh programmer, sistem analis maupun pengembang itu sendiri. Oke, ini ada beberapa singkatan, mungkin bisa di scroll ke bawah ya, itu bisa dibaca sendiri ya. Terus ada sistem penomoran, di bawahnya juga ada. Terus saya mungkin akan sedikit singgung soal referensi di bawah. Nah, referensi di sini bisa dilihat. Di sini ada dari Institute of Electronic Engineers, itu standar 1233 tahun 198 edisinya gitu. Kemudian ada Institute of Electronic Engineers juga yang tentang software requirement engineering, itu edisi kedua dari IEEE ke Computer Society Press pada tahun 2002. Itu untuk referensi. Nah, di sini untuk
SKPL sendiri sebenarnya berisi dari beberapa bab. Lihat di Ikhtisar bisa dilihat. Bab pertama itu yang saya singgung di awal, itu ada pendahuluan, kedua deskripsi umum, tiga kebutuhan antarmuka eksternal, dan keempat ada feature system, kelima ada kebutuhan non fungsional dan lainnya. Dan mana masing-masing bab itu akan dijelaskan oleh tim saya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bab kedua, itu ada deskripsi umum. Nah, di deskripsi umum ini sendiri dia beberapa menjelaskan fungsi-fungsi gitu ya. Ada fungsi utama pada sistem ini itu untuk staff bisa edit data, melihat laporan, kemudian membaca ulasan, melihat laporan gitu. Untuk staff master buat akun staff tambahan dan cek akun terdata. Untuk membernya bisa membuat akun, meminjam, membayar, membeli, dan membuat ulasan gitu. Itu untuk di bagian deskripsi umum. Kemudian kita pindah mungkin ke bab ketiga. Bab 3 langsung kebutuhan antarmuka eksternal gitu. Nah, untuk antarmuka pengguna ini berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk web gitu. Jadi bentuknya web. Kemudian ini bisa dilihat antarmuka perangkat kerasnya dibutuhkan komputer VGA, monitor 17 inci, kemudian RAM 4 GB, hard 320. Terus ini sebenarnya spek standar untuk PC ya gitu. Terus untuk perangkat lunaknya itu memiliki Windows 10 Home, SQL tentunya, localhost SAM, terus Firefox, Chrome atau Opera, karena ini basisnya web gitu. Mungkin itu aja yang mau saya singgung di bab 1 sampai 3. Untuk selanjutnya itu bakal dilanjutkan di feature system. Itu bakal saya oper langsung ke teman saya, Zaki. Untuk Zaki saya persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Ini perpustakaan dia mengelola data, lalu ada extend cetak barcode, mengelola data inventaris buku ini ada tambah data, ubah data, hapus data. Lalu melihat laporan peminjaman buku yang dimana bisa melihat data buku yang dipinjam, melihat data peminjam. Lalu ada extend cetak. Lalu melihat laporan telat pengembalian yang bisa melihat data pembayaran denda, melihat list peminjaman telat, melihat biaya denda keterlambatan. Lalu melihat laporan pembelian buku, ada extend cetak laporan. Setelah itu membaca ulasan. Lalu ada staff master. Sini membuat akun staff tambahan, cek akun terdata yang bisa cek akun user dan cek akun staff. Lalu anggota perpustakaan bisa lakukan membuat akun, melihat daftar buku, meminjam buku, melihat data buku yang dipinjam, ada extend melihat riwayat peminjaman, lalu mengembalikan buku, membayar denda, membeli buku, dan membuat ulasan. Selanjutnya adalah activity diagram. Di sini saya akan menyebutkan nama activity saja. Ada activity diagram membuat akun, lalu activity diagram melihat daftar buku, setelah itu activity diagram meminjam buku, lalu activity diagram melihat data buku yang dipinjam, setelah itu activity membayar denda, lalu activity diagram membeli buku, lalu activity diagram membuat ulasan, activity diagram membuat akun staff tambahan, activity diagram cek akun terdata. Activity edit data inventaris buku, activity melihat laporan peminjaman buku,
Activity melihat laporan telat pengembalian buku. Activity melihat laporan pembelian buku. Activity membaca ulasan. Sekian dari saya. Pada Saudari Irma saya persilakan. Selanjutnya adalah bagian kelas diagram. Pada bagian kelas diagram ini merupakan penggambaran struktur dengan lebih jelas agar mudah dipahami. Seperti di sini ada boundary-nya untuk yang halaman utama staff purpose. Kemudian ada juga controller-nya untuk perintah. Lanjut ke bawah. Tes. Dan kemudian ada halaman utama untuk anggotanya, dan juga terdapat boundary dan controllernya, dan kemudian entity yang dimana entity ini akan menjelaskan hubungan-hubungannya dan juga data-data yang akan disimpan nantinya dalam database. Sekian. Selanjutnya. Kebutuhan non-fungsional lainnya. Untuk kebutuhan kinerja, data yang dikirim dapat diolah secara real-time dan efektif. Kemudian kebutuhan keamanan, software ini mempunyai lisensi resmi bukan bajakan sehingga terbebas dari virus. Kemudian untuk kebutuhan pelindungan keamanan, sistem akan meminta login dengan username dan password, maka akan terjaga keamanannya. Kemudian atribut kualitas perangkat lunaknya, di sini keandalannya sistem ini dapat beroperasi selama 24 jam sehari. Kemudian sistem ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian untuk ketersediaannya data akan selalu diupdate. Kemudian untuk keamanannya anggota dan staf harus login dulu. Kemudian untuk pemeliharaannya sistem ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk ketahanannya dapat dilakukan secara berkala sehingga sistem selalu up to date, dan untuk kegunaannya dapat mempermudah staf dan anggota perpustakaan dalam meminjam buku, memantau buku, dan sebagainya. Kemudian untuk aturan penggunaan, user harus login terlebih dahulu untuk mengakses webnya. Kemudian apabila terjadi masalah atau error, harap dapat menghubungi admin untuk dapat ditindaklanjuti. Kemudian Oke, selanjutnya untuk program saya serahkan kepada Saudara Muhaimi. Kepada Muhaimi, disilakan. Oke, terima kasih Irma. Jadi di sini saya akan share screen program yang sudah dibuat. Jadi terkait SKPL tadi sudah dijelaskan dan layak untuk dibuatkan sebuah aplikasinya. Jadi di sini saya ingin menampilkan interface yang sudah dibuat seperti ini. Untuk interface-nya di sini kita membuatnya dengan PHP dan juga CSS untuk tampilannya. Di sini terdapat beberapa fitur yang baru saya buat untuk anggota yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Di sini ada akun, beli buat akun untuk CSS-nya, buat akun juga untuk program PHP-nya. Kemudian ada daftar buku, data peminjaman, denda, home, index, login PHP dan CSS-nya, kemudian pinjam, riwayat, dan style CSS untuk beberapa fitur yang ada di sini. Kemudian untuk lebih jelasnya kita tampilkan saja programnya di sini. Nah, jadi untuk tampilan awalnya ketika programnya dibuka, maka akan tampil menu home dan juga akun. Home ini belum bisa dibuka karena kita belum mendaftarkan akun kita. Jadi di sini kita pencet akun ini, maka akan masuk ke tempat loginnya. Kemudian di sini ada fitur untuk membuat akunnya jika belum memiliki akun. Ketika kita klik akan tampil untuk membuat akunnya seperti ini. Dan di sini juga bisa registrasinya. Kemudian di sini kita jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung login di sini. Nah, untuk di sini ketika kita memasukkan password yang salah atau username-nya salah, misalnya di sini username-nya salah, ketika kita login maka akan tampil seperti ini, username atau password-nya salah.
Dan ketika kita masukkan dengan benar untuk password dan username-nya, kita login. Nah, maka akan tampil untuk interface-nya seperti ini. Nah, di sini fitur-fiturnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada home, daftar buku, riwayat, data peminjaman, denda, dan logout atau keluar dari akun tersebut. Kemudian di sini untuk home-nya, nah home ini tampilan utamanya seperti ini, dan kita bisa melihat apa saja dari daftar buku ini. Bisa kita lihat terdapat buku apa saja yang ada. Kemudian ketika kita kembali di home ini, ada juga di sini kita bisa melihat ada apa saja terkait buku-bukunya. Dan juga dia mengarah ke daftar bukunya. Di daftar buku ini kita bisa melakukan beli dan pinjam. Ketika kita klik beli di sini, maka akan ditampilkan barcode yang hanya berlaku untuk 3 hari dan dibayarkan menggunakan e-payment. Caranya kita tunjukkan bukti pembayarannya ketika sudah kita bayar ke staf perpustakaan dan kita bisa mengambil bukunya. Kemudian di sini ketika kita klik pinjam ini, akan ditampilkan juga barcode yang akan ditunjukkan ke alat scan yang ada di perpustakaan yang dijaga oleh stafnya. Nah, barcode ini hanya berlaku untuk 1 hari, seperti itu. Kemudian di sini ada riwayat, dan di riwayat ini akan ditampilkan riwayat peminjaman atau pembelian buku kita. Karena kita belum melakukan pembelian atau peminjaman, maka akan tampil seperti ini. Belum pernah melakukan peminjaman atau pembelian buku. Kemudian untuk data peminjaman, ini di sini akan ditampilkan data peminjaman buku apa saja yang sedang kita pinjam. Jadi di sini ada tampil belum ada buku yang dipinjam karena kita belum melakukan peminjaman buku. Dan di denda ini juga kita belum ada pendendaan karena kita tidak telat mengembalikan bukunya dan belum juga meminjam bukunya. Di sini akan tampil tidak ada pendendaan. Kemudian di sini ada tombol logout yang akan secara otomatis mengeluarkan akun yang sudah terdata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman, mulai dari Muhaimi, Irma, Zaki. Mungkin bisa di stop share dulu Muhaimi atas partisipasinya dan kontribusinya untuk menyusun SKPL dan tugas akhir ini. Saya mewakili kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyusun SKPL, baik secara berjalannya kegiatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.